Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita bersama memuji Allah. Wa nasta'inuhu, dan kita memohon selalu pertolongan kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubihi min syururi anfusina, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, karena barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sebenar-benar perkataan adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama adalah bentuk kebid'ahan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang tak mampu kita hitung, tak mampu kita himpun. Di antara yang terbesar di antaranya adalah nikmat keimanan, nikmat taufik kepada amalan saleh, hingga detik ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dengan penuh keridhaan hatinya menjalankan ketaatan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tetap berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal dengan risalah yang telah beliau perjuangkan hingga akhir zaman kelak. Baik, ikhwas sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini dalam majelis ilmu kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberi kemudahan kepada kita, menganugerahkan kepada kita pemahaman yang baik di dalam agama kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rasa takut yang terus bertambah di sisa hidup kita. Ikhwas sekalian, sedikit faidah yang ana pernah dapatkan dari seorang dosen di Madinah. Ketika kita mau sukses menuntut ilmu, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah kita berlomba dengan orang lain. Ya, karena di dalam agama kita ada konsep al-istibaq fil khair, atau kita biasa dengar dengan fastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan salah satu yang paling mendapatkan manfaat dari konsep berlomba-lomba di dalam kemanfaatan ini atau berlomba-lomba dalam kebaikan adalah dalam urusan menuntut ilmu. Ya, urusan menuntut ilmu. Kalau antum mau sukses di antara menuntut ilmu, antum bisa melihat keadaan orang selain daripada kita, penuntut ilmu juga, bagaimana mereka, bagaimana semangat mereka, bagaimana keilmuan mereka, bagaimana pemahaman mereka. Lalu kita apa? Kita menjadikan mereka orang yang selalu kita ikuti. Artinya kita berlomba dengan dia. Meskipun tidak secara
tidak secara apa namanya, kita secara tidak sorih jelas bilang kepada ayo kita berlomba-lomba. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi tidak. Ya, dulu saya punya teman Pak, meskipun levelnya berbeda jauh dengan saya, dia lebih tinggi, tetapi ketika apa namanya, ketika saya membayangkan dia, itu ada motivasi lebih di dalam diri saya. Ini orang mungkin pernah saya apa namanya ceritakan, orang yang hafal kutubus sittah, ya, orang yang hafal apa? Kutubus sittah. Kutubus sittah itu apa aja? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terus Sunan Abu Dawud, terus Tirmizi, terus Ibnu Majah, terus An-Nasai. Ini hafal dia. Orangnya pintar luar biasa. Ya, kalau ditanya sama apa namanya, sama bukan ditanya ya. Ketika dosen ada sedikit apa namanya, sedikit yang ngeblank ya, tidak tahu dalil segala macamnya, biasa terjadi, dosen meminta tolong sama teman saya ini. Ya. Meskipun levelnya berbeda hadirin sekalian, tetapi ketika saya membayangkan, ini aja dia hafal segini loh. Masa saya hafal misalnya 120 hadis dalam satu semester aja nggak bisa, nggak mampu. Ya, padahal dia tinggal di negeri yang banyak para ulamanya yang sekaliber jauh lebih besar dari dia banyak. Masa saya ke Indonesia pulang, ya hafalannya sedikit, hafalan hadisnya sedikit. Kenapa saya buang-buang waktu di sini? Istibaq fil khair. Kita jadikan ya teman kita, saudara kita yang mungkin itu lebih mampu daripada kita, mumpuni daripada kita, sebagai apa? Sebagai panutan atau sebagai orang yang ya kita jadikan inspirasi seperti itu. Ini penting sekali, ya. Karena sekali lagi hadirin sekalian, kita hadir di sini, ya. Antum di sini kan nggak disuruh siapa-siapa, kecuali kesadaran sendiri, benar tidak? Ketika kita melakukan sesuatu hal yang atas dasar kesadaran diri kita sendiri, maka kita harus memastikan bahwa kita banyak punya motivasi yang akhirnya menyampaikan kita kepada aktivitas kita tersebut. Butuh banyak motivasi kita. Ya, setan bermain di situ. Gampang sekali hadirin sekalian, lelah, bosan. Ya, itu pintu mengangaknya yang akan dimasuki sama setan untuk apa? Membuat antum gagal istiqomah di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu di antara solusinya antum kumpulkan banyak motivasi. Di antara motivasi yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita berlomba-lomba dengan saudara kita, sesama penuntut ilmu. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Hadis kelima ya di dalam bid'ah dalam agama. Bid'ah dalam agama. Semuanya bisa dibuka yang ada kitabnya, halaman 81, sudah kemarin ya. Halaman 83. Halaman 83. Al-Muallif hafizahullah taala di situ bisa dilihat ada bagan syarat diterimanya amalan. Syarat diterimanya amalan. Ikhlas hanya untuk Allah yang pertama, yang kedua amalan tersebut harus sesuai syariat. Ya, saya katakan teman-teman sekalian di sini antum harus hafal di luar kepala tentang konsep di dalam agama kita ini. Ini konsep inti di dalam agama kita. Ya, kita hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digariskan visi hidup kita untuk apa? Untuk apa, Pak? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sukses dalam beribadah? Syaratnya dua ini. Syaratnya dua ini. Ini enggak boleh kemudian antum lupakan. Ya, sedikit pun enggak boleh antum lupakan. Karena apa? Ketika seorang muslim yang baik, pasti dia akan memastikan setiap detik hidupnya, kalau bisa dia dia pastikan, dia akan pastikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tanpa dua kesadaran ini dalam hatinya, maka akan menimbulkan problem nanti ya di dalam ibadah-ibadah kita. Kita baca dulu halaman 83 di bawah bagan tersebut. Yaqulul muallif hafizahullahu taala, inilah dua barometer untuk diterima dan tidaknya amal soleh seseorang. Dua hal ini harus selalu ada di setiap amalan seseorang.
ya, jika salah satu dari keduanya tidak ada dalam amalan seseorang, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dua hilang satu nggak diterima. Ya, kemarin seperti sudah saya sampaikan ya, ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Amalan yang terbaik. Ya, maka Al-Fudail bin Iyad mengatakan ahsanu amala al-amalu idza kana sawaban, idza kana khalisan lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idza kana sawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Kata Fudail bin Iyad, amalan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Firanda hafizahullah taala, ya, amalan itu kalau dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian apa? Amalan yang kita lakukan dengan ikhlas tersebut tidak ada syariatnya, tidak ada contohnya, tidak diajarkan di dalam syariat kita, la yuqbal, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu juga sebaliknya, kalau amalan yang kita kerjakan sudah benar, ada syariatnya, tetapi apa? Tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sama nasibnya, tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan tersebut itu benar-benar ikhlas ya di dalam hati orang yang mengamalkannya, dan kemudian amalan tersebut dia kerjakan sesuai dengan syariat. Ya, baru itu diterima. Ya, dan kemudian al-khalis makana lillah was-shawab makana ala sunnah. Yang namanya keikhlasan adalah ketika yang beramal itu mengikhlaskan amalan tersebut untuk Allah, dan shawab adalah ketika yang beramal memastikan betul bahwa amalan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh yang pertama, seseorang sholat zuhur sebanyak 5 rakaat dengan ikhlas, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini karena amalan tersebut tidak terpenuhi syarat kedua, yaitu sesuai tuntunan syariat. Syariat Islam telah menetapkan bahwa sholat zuhur adalah 4 rakaat. Bisa dipahami ya Pak? Begitu juga misalnya ada orang sholat zuhur ya, kemudian beralasan capek atau apa segala macam, banyak aktivitas, diringkas aja 2 lah, sholat zuhur 2 rakaat, sama, nggak bisa ya, meskipun seikhlas-ikhlasnya, tetapi kalau menyelisihi syariat maka tidak akan diterima ya. Itu yang pertama, contoh pertama. Contoh kedua, seseorang berkurban dengan seekor kuda karena Allah, ikhlas. Dia seorang misalnya atlet kuda misalnya, atlet pacu kuda, kudanya mahal, harganya ratusan juta bahkan miliaran, dia berkurban dengan ya di pas Idul Adha berkurban dengan kudanya yang mahal tersebut. Meskipun mahal, meskipun ikhlas, tetapi karena menyelisih syariat maka tidak diterima. Kenapa? Meskipun ia ikhlas namun amalannya tersebut tidak diterima. Hal ini karena amalan tersebut tidak terpenuhi syarat kedua, yaitu sesuai tuntunan syariat. Syariat Islam menetapkan bahwa hewan kurban dari 3 jenis, kambing, sapi, dan unta. Ya, ada yang belum kurban di sini? Siap-siap, bentar lagi ya, ibadah udhiyah. Dari sini dapat diketahui bahwa kita harus senantiasa memperhatikan kedua syarat ini ketika beribadah, yaitu ikhlas dan sesuai tuntunan syariat. Dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk beribadah sesuai dengan yang beliau contohkan. Contohnya dalam salat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, ibadah. Begitu juga dalam masalah haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara manasik haji dan umroh kalian. Inilah fungsi dari diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai teladan bagi umatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat.
dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Oleh karenanya tidak perlu kita membuat contoh atau hal baru yang menyelisihi syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sedang kita bahas ini memberikan peringatan dari praktik-praktik baru yang salah dalam beribadah. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang saja yang hidup sepeninggalku dari kalian, maka pasti dia akan menyaksikan banyak perselisihan. Ya, banyak perselisihan. Ini hadirin sekalian, konsep di dalam agama kita Rasulullah SAW sudah jelaskan. Ya, amalan-amalan sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Begitu juga dengan hal-hal yang akan merusak amalan-amalan seorang hamba sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Agama ini sudah sempurna hadirin sekalian. Ya, agama kita ketika sudah turun risalah terakhir kepada Rasulullah SAW sudah dikabarkan oleh Allah bahwa sudah sempurna. Makanya ketika ketika ada sahabat Rasulullah SAW berbincang-bincang tentang kesempurnaan Islam, maka beliau berkata, laqad 'allamakum nabiyyukum hatta al-khira'ah. Sesungguhnya Nabi kalian sudah memberitahu semuanya, segala sesuatu, sampai perkara al-khira'ah, sampai perkara di kamar mandi, perkara di toilet, perkara tentang bersuci, setelah buang air, semuanya sudah dijelaskan sama Rasulullah. Ya, tidaklah Rasulullah SAW wafat burung yang berterbangan sampai ikan yang berenang semuanya sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan sama Rasulullah SAW. Maka hadirin sekalian, saking besarnya perkara dalam hadis ini, ya, yang namanya hadis ini di sebagian ulama mengatakan bahwa ini nilainya adalah separuh agama. Ya, separuh agama. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, atau hadis riwayat lainnya man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yaitu hadis kelima dalam yang sedang kita bahas ini, separuh agama. Separuhnya lagi adalah innamal amalu binniyat. Ikhlas dan mutabaah. Ya, keikhlasan dijelaskan di dalam hadis innamal amalu binniyat, hadis pertama. Kemudian hadis tentang perkara zahir amalan tersebut juga dijelaskan di dalam hadis ini. Jadi separuh-separuh. Ya. Di antara sedikit syarah disampaikan oleh para ulama di antara faidah daripada hadis ini, yang pertama teman-teman sekalian, yang pertama adalah ad-din mabnahu ala syara'. Agama kita ini, ya, pondasinya adalah syariat. Ya, pondasinya adalah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nggak bisa orang berinovasi di dalam agama ini, nggak boleh. Ya, memahami dengan salah dan kemudian mempraktekkan ibadah semaunya, nggak bisa. Semuanya harus berdasarkan syariat. Ya, kalau disyariatkan kita amalkan, kalau tidak disyariatkan maka tidak usah dibuat-buat. Ya. Dan kemudian di antara faidah daripada hadis ini adalah kullul bid'ah al-i'tiqadiyah wal amaliyah batilah. Ya, seluruh perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama, al-bid'ah, dari kata al-bid'ah. Ya, seluruh perkara-perkara baru, baik itu sifatnya i'tiqadiyah, sifatnya keyakinan, ataupun sifatnya amaliyah, nanti disebutkan juga di dalam buku ini, ya. Contoh-contohnya i'tiqadiyah, amaliyah, itu semuanya batil, nggak bisa. Ya, ada inovasi baru di dalam agama, nggak bisa. Kita berinovasi dalam perkara teknologi silahkan, dalam perkara-perkara duniawi silahkan, tetapi di dalam agama nggak ada. Ya, sudah ditutup rapat. Agama ini sudah sempurna, ya, sudah siap pakai, siap kita jalani. Ya, maka kemudian tidak ada inovasi-inovasi yang diizinkan. Kenapa? Karena nanti ketika inovasi itu diizinkan atau inovasi itu beredar, akan merusak agama itu sendiri. Ya, akan merusak kaum muslimin. Islam tidak akan pernah rusak. Islam akan selalu jaya. Ya, kaum muslimin yang akan terdampak dengan banyaknya inovasi-inovasi dalam agama. Ya, dan kemudian Inna dina laisa birra'i. Yang namanya agama itu
ya tidak bisa kemudian dibuat-buat oleh logika kita semata atau pikiran akal sehat, ya, hemat dari seseorang. Tidak. Menurut saya ini baik, menurut saya ini buruk, menurut saya ini baik, maka kita lakukan ini. Menurut saya ini baik, maka kita lakukan ini. Nggak bisa seperti itu, ya, nggak bisa seperti itu. Maka satu ketika kan ada ada kejadian di masa di kota Kufah kalau tidak salah, ya. Ada di kota Kufah, kemudian ada saat itu siapa? Abu Musa al-Asy'ari, ya, kemudian dia sedang berkunjung kepada sebuah masjid, kemudian di dalam masjid tersebut dia mendapati ada orang-orang yang membuat lingkaran-lingkaran, ya, lingkaran-lingkaran, majelis lingkaran-lingkaran. Ngapain mereka di situ? Di situ mereka menghitung batu, ya, sembari berzikir, ya, menghitung-hitung berzikir. Perkara yang tidak pernah dilihat sama seorang Abu Musa al-Asy'ari di zamannya Rasulullah SAW, atau sampai saat itu pun dia nggak pernah melihat hal seperti itu, ya. Maka Abu Musa al-Asy'ari kemudian dia nggak langsung bubar enggak, dia langsung bertanya kepada Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud di antara fuqahanya para sahabat kan. Ditanya, bagaimana, begini-begini ya, saya melihat seperti ini. Didatangi langsung sama Abdullah ibnu Mas'ud. Didatangi. Kemudian ketika datang, orang-orang tersebut berhujah, sudahlah, wahai Abdullah ibnu Mas'ud, kami tidak bermaksud apa-apa kecuali menginginkan kebaikan. Ya, artinya apa? Ini yang kami lakukan kami pandang baik. Toh ini sedang berzikir, sedang beribadah menurut mereka dalam tanda kutip, ya. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khair lam yusibhu. Begitu banyak orang-orang yang menghendaki kebaikan tetapi nggak kesampaian. Artinya apa, hadirin sekalian? Patokan, ya, baik benar di dalam syariat itu bukan atas kehendak diri kita sendiri, bukan atas akal pikiran kita. Ya, dasarnya apa? Allah dan Rasulnya, syariat. Ya kan? Syariat. Maka ini yang perlu kita pahami, hadirin sekalian. Gak bisa kita kemudian seenaknya berinovasi dalam ibadah. Ya, kalau boleh seperti itu, wah kacau, Pak. Kalau setiap orang boleh berinovasi dalam ibadah sebagaimana mereka berinovasi dalam teknologi, wah luar biasa. Ya, rusak agama ini. Ya, rusak. Dan kemudian Al-isyara ila kamaliddin. Hadis ini, ya, memberi informasi kepada kita, di antara faidah hadis ini adalah bahwa, ya, hadis ini menegaskan agama kita ini sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna. Nggak bisa kemudian diinovasi. Ada yang kurang, merasa kurang, ditambah segala macamnya. Nggak bisa. Sudah sempurna. Ya, makanya kan ada kisah 3 orang yang datang kepada Ibunda Aisyah bertanya tentang amalan-amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Mereka bertanya nih, bagaimana sih ibadah-ibadahnya siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diterangkan sama Ibunda Aisyah, begini. Ya, setelah diberitahukan tentang sifat ibadahnya Rasulullah, terlihat dari wajah mereka ini kayaknya kurang, ya. Ini ibadahnya Rasulullah SAW kurang buat kita. Kenapa? Rasulullah SAW mungkin pikiran mereka, ya, orang yang sudah dipastikan tempatnya di Firdaus A'la, di surga paling tinggi, sementara kita belum ada kepastian apa-apa. Maka kita harus lebih daripada itu. Ya, maka orang yang pertama bilang kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam gak tidur-tidur. Satunya lagi bilang saya akan berpuasa sepanjang tahun, terus-terusan puasa. Yang ketiga orang itu bilang, kalau begitu saya nggak menikahi wanita. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang aku orang yang paling takut kepada Allah, ya, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tetapi aku sholat dan aku tidur, ya, aku berpuasa dan aku berbuka, dan kemudian aku menikahi wanita.
Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak ridho dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Ya, ini jelas sekali hadirin sekalian. Ya, jangan sampai semangat kita yang menggebu-gebu di dalam di dalam agama kita akhirnya membuat kita kelepasan. Ya, membuat kita keluar dari jalur berlebihan dan akhirnya membuat tata cara ibadah yang baru yang tidak pernah disyariatkan, ya. Dan ingat hadirin sekalian bahwa yang prioritas di dalam agama kita itu bukan masalah kuantitasnya tetapi masalah kualitasnya. Ya, ketika kita beribadah kita pastikan kualitas ibadah tersebut. Di antara barometer terpenting kita mau mengukur bagusnya ibadah kita adalah tadi ikhlas dan mutaba'ah ini. Makanya ahsanu amala, amalan paling baik. Barometernya 2 ini, bukan masalah kuantitas. Ya, bukan masalah kuantitas. Ketika misalnya sholat malam saja, ya. Kemudian ada orang terobsesi dengan kuantitas 20 rakaat, 40 rakaat misalnya, 20 rakaat, tetapi dikerjakan dengan penuh rasa ngantuk. Ya, sampai baca surat Al-Kafirun setengah jam. Ya, yang seharusnya bisa 1 menit, ya dia bisa setengah jam misalnya bolak-balik karena ngantuk, nggak selesai, ya kan? Dibandingkan dengan orang yang kemudian sholat hanya 3 rakaat misalnya, tetapi penuh dengan kekhusyuan, ya, penuh dengan doa-doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kira-kira bagus mana? Bagus mana, Pak? Bagus yang mana? Yang kualitasnya bagus, yang penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan kesadaran. Makanya Rasulullah SAW bilang di dalam riwayat Sahih Imam Bukhari, alaikum bima tutiqun, kerjakanlah apa yang kalian mampu. Ya, fa wallahi la yamalullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan dengan ibadah kalian sampai kalian bosan sendiri, capek sendiri. Maka kerjakan yang kita mampu, penuhi kualitasnya tuh. Ya, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bilang Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ya, sesungguhnya Allah itu cinta ketika salah seorang dari kalian beramal dia benar-benar memperbagus amalannya. Ya, maka perhatikan kualitas ibadah kita hadirin sekalian. Jangan kemudian terobsesi dengan kuantitas sehingga kita mengabaikan kualitas daripada ibadah kita. Dan ingat sekali lagi, barometer kualitas ibadah yang bagus adalah tadi 2, ikhlas dan mutaba'ah. Semakin kita ikhlas semakin baik. Ya, semakin sifat daripada ibadah tersebut semakin sesuai dengan syariat, maka itu semakin bagus. Ya, kita pastikan tuh. Makanya saya pernah bilang ya, sholat itu diperhatikan betul. Ya. Antum pelajari betul, ini kan ibadah yang paling wajib nih buat kita nih, sholat ini kan, sholat 5 waktu maksudnya. Ya, antum pastikan itu bisa menjadi sholat yang sudah terbaik yang bisa kita usahakan. Ya, benar-benar kita pelajari sholat tersebut. Ya, apalagi tadi kata Rasulullah SAW Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya. Nah, di antara ahamiyah atau pentingnya ikhlas dan ittiba ini disampaikan oleh para ulama. Ya, disampaikan oleh para ulama, di antaranya Al-Mu'tamir bin Sulaiman dakhala Al-Mu'tamir bin Sulaiman ala abihi wa huwa munkasir faqala malak qala ma ta'akhun li qala ma ta'ala sunnah qala na'am qala wa tahzan alaih. Ya, jadi ada seorang salaf, ya, dia sedang bersedih, saudaranya wafat. Ya, saudaranya wafat. Kemudian ditanya, kenapa kamu bersedih? Saudara saya wafat. Maka ditanya sama orang tersebut, dia wafat di atas sunnah atau tidak? Artinya di atas petunjuk Rasulullah SAW, ibadah dan akidahnya di atas manhajnya Rasulullah dan para sahabat. Dan kemudian dikatakan iya, dia di atas sunnah.
Maka kemudian kata orang tersebut, wa tahzan alaih, terus buat apa kamu bersedih? Ya, beruntung sudah itu mati di dalam keadaan apa? Di atas manhaj yang sahih. Ya, di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu bersedih. Dia seperti itu. Dan kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala berkata, ya, la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah, wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyah illa bimutaba'ati sunnah. Ya, yaitu la yuqbalu qaulun illa bi'amal. Tidak akan diterima pengakuan seseorang, ya, arti pengakuan dengan keislamannya kecuali dibuktikan dengan apa? Amal. Kecuali dibuktikan dengan apa? Dengan amal. Wala yastaqimu qaulun wa amalun illa biniyah. Ya, perkataan, perbuatan, ya, perbuatan dalam artian amalan-amalan, ya, itu tidak akan yastaqim, tidak akan istiqomah, tidak akan benar, tidak akan baik kecuali dengan niat yang ikhlas. Ya, zikir kita dengan lisan kita misalnya, amal kita dengan salat-salat kita, ya, anggota tubuh kita semuanya itu tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Wala yastaqimu qaulun wa amalun wa niyatun illa bimutaba'ati sunnah. Dan kemudian perkataan seseorang, amalan-amalan seseorang, niat, ya, kemudian keikhlasan di dalam perbuatan orang tersebut tidak akan diterima kecuali dengan apa? Bimutaba'ati sunnah, dengan ittiba terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-Hasan Al-Basri juga pernah berkata, ya, as-sunnah walladzi la ilaha illahu, sunnah itu, ya, di antara, kata Hasan Al-Basri, bainal ghali wal jafi. Apa itu bainal ghali wal jafi? Fasbiru 'alaiha rahimakumullah, fa inna ahla sunnah kanu aqallun nasi fima madha wa hum aqallun nasi fima baqi. Kata Hasan Al-Basri apa? Sungguh orang-orang ahlus sunnah, ya, orang-orang yang bermanhaj dengan manhajnya Rasulullah dan para sahabat ini adalah orang-orang yang sedikit, zaman dahulu tuh sedikit, ya, orang-orang yang sedikit jumlahnya. Wahum aqallun nas fima baqi, dan dia akan menjadi kelompok kecil juga nanti di sisa usia daripada umat ini. Alladzina lam yadhhabu ma'a ahlil itrafihim, orang-orang yang tidak goyang, ya, tidak akan tidak akan terpengaruh dengan para orang-orang yang kemudian bermain-main dengan agama. Wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ahihim, dan kemudian orang-orang ahlus sunnah ini yang tidak akan terpengaruh dengan kebid'ahan atau inovasi-inovasi dalam agama yang diada-adakan oleh orang-orang, ya. Wasabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum, ya, dan mereka akan bersabar dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berhadapan dengan Rabb mereka, ya, berhadapan dengan Rabb mereka. Fakadzalika insyaallah fakunu, maka jadilah, ya, kalian sebagai ahlus sunnah, sebagai orang-orang yang memegang betul manhajnya Rasulullah dan para sahabat dengan benar, ya. Dan ini diantara hal, ya, hadirin sekalian, meskipun ahlus sunnah ini adalah orang-orang yang sedikit, tidak banyak, gitu, ya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nubuahnya bahwa kelompok kecil tersebut akan selalu eksis, ya, akan selalu ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Ya, akan senantiasa ada ta'ifatun min ummati, senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang mereka, ya, berdiri di atas kebenaran, al-haq, ya, al-haq, kebenaran, tidak akan membuat mereka hina orang-orang yang menghina mereka, ya, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap berada di atas al-haq tersebut, ya. Al-haq itu bukan, ya, hadirin sekalian, bukan didefinisikan oleh masing-masing kelompok, bukan, ya. Apa al-haq itu? Al-haqqu mir rabbik,
Yang namanya al-haq, kebenaran datangnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara pesan beliau kepada umatnya, ya, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Ini al-haq ini nih. Aku tinggalkan dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Ya, ini yang disebut al-haq nih. Ya. Al-haq itu bukan didefinisikan oleh masing-masing kelompok yang ada, bukan, hadirin sekalian. Allah dan Rasulnya, ya, yang ditinggalkan sama Rasul dua, kitabullah wa sunnata rasulih. Yang ditinggalkan adalah kitabullah, yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sedang kita pelajari, yang sedang kita upayakan ini, Pak. Ya. Maka sunnah adalah keselamatan. Ya, sunnah adalah keselamatan. Yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keselamatan buat kita. Ya, tanpa petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada apa-apanya kita. Terombang-ambing kita di kehidupan ini. Ya, makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, nurut. Ittabi'u, nurut sama Rasulullah. Ittabi'u, ya, ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah, nurut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tabtadi'u, enggak usah berpikiran untuk apa? Melakukan inovasi, memunculkan hal baru, enggak ada gunanya. Faqad kufitum, sudah cukup buat kalian itu. Ya, agama kalian sudah sempurna, sudah. Yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Faqad kufitum, sudah cukup semuanya. Ya, nggak ada kemudian untuk berinovasi macam-macam. Al-Imam Malik pernah bilang, al-i'tisam bisunnah najatun. Ya, berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada najah, keselamatan. Ya, li'anna sunnata mithla safinati Nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa anha halak. Kata Imam Malik, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keselamatan. Sebagaimana kapalnya Nabi Nuh. Sunnah Rasulullah itu sebagaimana kapalnya Nabi Nuh, kata Imam Malik. Barang siapa yang ikut, ya, barang siapa yang masuk ke dalamnya, ya, ke atas kapal tersebut, maka dia akan selamat. Barang siapa yang enggan untuk masuk ke dalam, ya, perahu tersebut, maka dia akan halak, celaka. Ya, maka sebagaimana Rasulullah SAW bilang apa? Kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Seluruh umatku bakalan masuk surga kecuali orang yang enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Emang ada orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah bilang apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang nurut sama aku, kata Rasulullah, barang siapa yang nurut sama aku, dia adalah penghuni surga, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Ya. Barang siapa yang enggak nurut sama aku, bermaksiat terhadapku, maka dia adalah orang-orang yang enggan masuk surga. Ya. Enggan masuk surga. Maka kita tentukan nih, Pak. Ya, sudah jelas, sudah terang antara jalan yang selamat, jalan yang tidak selamat. Pilih yang mana? Ya, makanya Al Hasan Al Basri pernah bilang, idda'an nasun mahabbatallah azza wa jalla fabtalahumullahu azza wa jalla bihadhil ayah. Ya, orang-orang itu mengaku-ngaku cinta sama Allah, mengaku-ngaku orang yang beriman. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan ayat di dalam Al-Qur'an, surat Ali Imran ayat 31. Kata para ulama, ini adalah ayat imtihan. Ayat imtihan, ayat ujian. Apa bunyinya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian benar-benar mengaku cinta sama Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih syarat untuk membuktikan cinta mereka atau klaim mereka kalau mereka cinta sama Allah. Apa? Fattabi'uni. Katakanlah Muhammad, fattabi'uni. Ya, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah aku yuhibbukumullah.
ya, maka Allah akan mencintai kalian balik. Ya, ini kata para ulama ayat imtihan. Ya, kadang orang mengklaim kita cinta sama Allah, kita cinta sama Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian benar dengan klaim kalian cinta sama Allah, ikuti aku. Katakanlah wahai Muhammad, ikuti aku. Kata para sahabat, Pak, ya, nahnu nuhibbu rabbana hubban syadidan. Kata para sahabat apa? Kita cinta, para sahabat cinta sama Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat. Kecintaan yang sangat. Fa ahabballahu azza wa jalla an yaj'ala li hubbihi alamah. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan ya agar apa? Agar kecintaan atau klaim tersebut, kecintaannya itu punya alamah, punya tanda. Tandanya apa gitu? Ya, mereka para sahabat ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus para sahabat. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mau menampakkan kecintaan mereka sehingga ada tanda di dalam diri mereka bahwa mereka benar-benar cinta sama Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, maka bukti cinta para sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mereka tunjukkan dengan cara apa? Mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Halaman 85 dibuka. Perselisihan yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan adalah perselisihan dalam masalah agama. Lantas solusi apakah yang beliau tawarkan? Dalam lanjutan hadisnya beliau bersabda, ya. Jadi syariat itu adalah memberikan solusi kepada kita, Pak, dalam segala problematika, terutama dalam urusan agama. Tidak ada satu hal muncul sebuah problem di dalam agama, pasti syariat sudah ada solusinya. Ya, tinggal dicari, tinggal nurut kepada apa? Solusi yang sudah diberikan oleh syariat. Sempurna kok Islam. Ya, sudah sempurna Islam ini, agama kita ini. Ya, nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam ini sebagai pedoman hidup kita, kemudian apa? Tidak bisa menyelesaikan problematika hidup kita, nggak mungkin. Ya, sudah sempurna agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian, dan berhati-hatilah kalian dengan perkara yang baru dalam agama. Sesungguhnya semua yang baru itu adalah bid'ah, dan sebuah bid'ah itu di dalam neraka. Ya, sekali lagi hadirin sekalian, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Ini bukan Wahabi yang bikin. Ya, ini perkaranya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan. Ya, saking sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, Rasulullah terangkan itu. Salah satu afat di dalam agama kita, salah satu penyakit, salah satu yang merusak agama seseorang adalah kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan. Di antaranya yang paling meresahkan adalah kebid'ahan, inovasi di dalam agama. Makanya disabdakan oleh Rasulullah, diwanti-wanti sama Rasulullah, jangan sampai seperti itu. Ya. Dan di antara yang kita bisa rasakan sekarang ya, perkara atau bid'ah ini seolah-olah dikriminalisasi. Ya. Seolah-olah apa? Dikriminalisasi. Kata dari Rasulullah SAW seolah-olah apa? Dibuat buruk, image-nya buruk. Bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya kan? Seperti itu. Maka ini tidak bagus, ya, tidak elok. Ya, ini definisi yang disampaikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW untuk menyelamatkan kita, hadirin.
Ya tentunya kita juga harus adil juga, karena memang sebagian daripada kaum muslimin, ya orang-orang yang mungkin juga sudah berdiri di atas manhaj Rasulullah SAW, tidak bisa kemudian mengalamatkan kata ini dengan baik sehingga mudah membid'ahkan orang lain. Ini memang kejadian juga seperti itu. Makanya kita belajar hadirin sekalian di sini. Ya apa itu bid'ah, bagaimana definisinya bagaimana, ya apa saja kategori-kategorinya nanti kita akan sebutkan. Azan ya. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya untuk segala problematika di dalam hidup kita, untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang apa? Fa'alaikum bisunnati. Ya, nurut dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian sunnahnya para khulafa Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah kalian dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Artinya benar-benar dicengkram, tidak dilepaskan, ya. Kita tidak berlemah diri dalam berkomitmen di dalamnya, artinya berkomitmen dengan sunnah dan sunnahnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Dan kemudian berhati-hatilah dengan perkara baru dalam agama, ya, perkara baru dalam agama. Sesungguhnya semua yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah itu di dalam neraka. Ya, ini pesan atau solusi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sedikit faidah Pak dari kitab Mi'yarul Bid'ah, ya, atau kalau diartikan mungkin Mi'yarul Bid'ah, timbangan, ya, atau klasifikasi daripada bid'ah itu. Kitab ini kitab yang enggak tebal, tetapi disebutkan di dalamnya tentang seperti sebab-sebab kenapa bid'ah itu terjadi, ya, kemudian klasifikasinya, kenapa bisa terjadi bid'ah seperti itu. Ada beberapa kaidah-kaidah di dalamnya. Di antara kaidah yang disebutkan di sini, kaidah ketiga yang berkaitan dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini diterangkan, idza taraka Rasul sallallahu alaihi wasallam fi'la ibadatin minal ibadat ma'a kauni mujibiha wa sababiha al-muqtadilaha qa'iman thabitan wal mani' minha manfiyan fa in fa'alaha fa inna fi'laha bid'ah. Ya, di antaranya apa? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan satu perkara di antara perkara-perkara ibadah, tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal apa? Motif atau kebutuhan untuk beribadah di dalamnya itu ada, sebabnya pun ada, ya, dan tapi kemudian Rasulullah SAW tidak mengerjakannya, tidak ada penghalang untuk tidak melakukannya, kemudian Rasulullah SAW tidak mengerjakannya, maka ketika dikerjakan perkara tersebut menjadi perkara yang bid'ah. Contoh misalnya al-adzan li ghairi salawatil khams misalnya. Ketika mau salat Idul Fitri misalnya atau Idul Adha dikumandangkan azan. Ya, pernah enggak dilakukan sama Rasulullah? Ketika mau salat Idul Fitri atau salat Idul Adha kemudian azan? Ada enggak riwayatnya? Ya. Azan itu gunanya untuk apa, Pak? Ya, memberitahu orang bahwa salat sudah atau akan ditunaikan atau dikerjakan, ya kan? Saat itu butuh nggak azan untuk memanggil orang-orang datang supaya sholat? Kebutuhan itu ada nggak? Ada, gitu kan? Nih mau sholat nih, gimana manggil orang? Azan berarti kan? Ya. Tetapi saat itu Rasulullah SAW tidak mengerjakannya dan tidak ada penghalang saat itu. Ya, tidak ada yang menghalangi kecuali Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Maka kalau ada kemudian orang mengumandangkan azan, ya, ketika mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, maka disebut perbuatan tersebut adalah bid'ah. Karena nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, meskipun ada sebabnya orang mau sholat, gitu ya, dan tidak ada penghalang, bisa saja dilakukan.
Ya, bisa jadi dilakukan, maka kemudian kalau dilakukan perbuatan itu jadi bid'ah. Ya, atau mungkin yang pernah umroh setelah melakukan sa'i baina Safa wal Marwah, sebagian orang ada yang mengerjakan salat 2 rakaat. Kalau setelah tawaf iya ada, tapi setelah sa'i Safa dan Marwah ada nggak salat 2 rakaat? Nggak ada. Ya, dan Rasulullah SAW sudah beberapa kali mengerjakannya. Ya, sampai Rasulullah bilang khudhu anni manasikakum, gitu kan, manasik kalian, ya, haji, ya, manasik umroh segala macam, lihat dariku, ambil dariku. Kemudian Rasulullah nggak pernah mengerjakan setelah sa'i Safa dan Marwah, nggak pernah mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka ketika ada orang mengerjakannya, ya, maka itu adalah sebuah kebid'ahan. Ya, ini banyak klasifikasi seperti ini, ya, hadirin sekalian. Dan kemudian misalnya, ya, ada kaidah di dalam kitab tersebut, kaidah keempat. Apa bunyinya? Ya, kullu ibadatin minal ibadat taraka fi'laha salafus salih minas sahaba wa tabi'in wa tabi'ihim. Ya, kalau ada misalnya sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka meninggalkan, 3 generasi ini mengerjakan sebuah amalan, nggak pernah dikerjakan sama mereka. Ya, nggak pernah dikerjakan sama mereka. Dan kemudian, ya, dikerjakan sama orang setelah mereka. Dikerjakan sama orang-orang setelah mereka. Fa innaha takunu bid'ah bi syarti an yakuna al-muqtadi li fi'li hadhihi al-ibadah qa'iman wal mani minhu manfiyan. Ya, sama sebagaimana tadi, seperti sunnahnya Rasulullah SAW ketika generasi terbaik umat Islam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak mengerjakan sesuatu hal, ya, padahal motif dibalik pengadaan daripada amalan tersebut itu ada, dan kemudian tidak ada penghalangnya, maka ini bisa disebut dengan juga kebid'ahan. Ya, maka kata Abdullah ibnu Mas'ud, hadirin sekalian, Ibnu Mas'ud pernah bilang, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Ya, barang siapa kalian ingin mencontoh, maka contohlah orang-orang yang telah mati, kata beliau. Fa innal hayya la tu'manu alaihil fitnah. Kenapa? Orang yang masih hidup itu tidak aman dari fitnah. Orang yang sudah mati ini siapa? Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka itulah orang-orang yang mati, itu adalah siapa? Sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mengambil contoh-contohlah mereka. Ya. Abaru hadhil ummah quluban. Orang-orang yang paling baik, paling bersih hatinya. Ya, di antara siapa? Di antara umatnya yang lain. Umatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu orang-orang yang paling baik hati mereka, paling abar. Wa a'maquha ilman, dan orang yang paling dalam pemahaman mereka. Orang yang paling dalam keilmuannya. Ya, terutama dalam masalah agama, hadirin sekalian. Kita bisa saja mungkin, ya, sahabat-sahabat Rasulullah nggak tahu ada handphone, ya, ada kemudian teknologi sekarang. Tetapi dalam urusan agama siapa yang lebih tahu, kita apa mereka? Para sahabat Rasulullah SAW paling dakik keilmuan mereka, paling dalam pemahaman mereka tentang nas-nas syar'i. Kenapa? Karena mereka menyaksikan turunnya wahyu, mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW beramal dengan wahyu tersebut. Ya, mereka yang paling tahu. Maka jangan kemudian kita berkeyakinan, ya, ada orang-orang yang kemudian lebih tahu daripada masalah agama dibandingkan dengan mereka. Ya, wa aqalluha takallufan. Ya, mereka paling sedikit membuat sesuatu, nggak ada bahkan. Ya, membuat sesuatu yang baru, berinovasi, nggak ada mereka buat sesuatu di dalam agama. Ya, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi wa iqamati dini. Ya, mereka adalah sahabat-sahabat ini, generasi sahabat, orang-orang yang sudah dipilih sama Allah untuk memperjuangkan agama Islam, menemani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'rifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim. Nah, kemudian kata Ibnu Mas'ud ketahuilah hak-hak mereka. Ya, ketahuilah hak-hak mereka. Siapa mereka? Ketahui mereka. Dan kemudian tamassaku bihadihim, ikutilah petunjuk mereka itu.
ya, bagaimana mereka beragama, bagaimana mereka bermanhaj, ya, maka ikuti mereka. Fa innahum kanu ala hudal mustaqim. Sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Didikannya langsung Rasulullah, hadirin sekalian. Ya, maka ketika kita ada dakwah yang kemudian berkembang, di antara dakwah, di antara inti daripada dakwah tersebut adalah kembali kepada manhajnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah kebenaran. Ya. Kita berlepas daripada inovasi-inovasi dalam agama, ya, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat Rasulullah. Maka ini hal yang perlu kita syukuri bersama, ya. Kemudian disebutkan di sini, fa inna hadza lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtadi, ya, lahu wa adamal mani' minhu walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan lakana salaf radhiyallahu anhu ahaqu bihi minna. Maka kata para ulama, ya, amalan-amalan tersebut yang tidak dikerjakan oleh para sahabat, tidak dikerjakan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik, ya, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya itu baik, benar-benar baik, mahad, benar-benar baik, atau ya secara keseluruhan amalan-amalan tersebut baik, maka pastinya, ya, para salafus saleh, para sahabat Rasulullah, ya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu pasti sudah mengerjakannya. Kenapa? Mereka yang paling baik hatinya, mereka yang paling haris, yang paling rakus dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Gak mungkin seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengamalkan sesuatu yang diajarkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak akan. Ya. Kalau kita baca itibaknya para sahabat kepada Rasul itu luar biasa, Pak. Ya kan? Pernah kita sampaikan Ibnu Umar, jangankan ibadah, secara jalannya Rasulullah ditiru sama dia. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah SAW berpenampilan, diikutin semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala sama sahabat. Ya, maka kalau kita bilang sahabat Rasulullah SAW nggak mengamalkan satu amalan, ya, dan kemudian kita bilang mereka nggak tahu, nih kurang ajar kita, ya kan? Gimana orang secinta itu sama mereka, adalah orang-orang yang membuktikan bahwa mereka cinta sama Rasulullah, ya, mereka berjuang bersama Rasulullah SAW, ya, setelah Rasulullah SAW wafat mereka adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah, dan kemudian kita bilang bahwa, ya, mereka nggak mengerjakan sesuatu karena mereka nggak tahu. Nggak, salah ini hadirin sekalian, ya. Maka dari itu kata Ibnu Mas'ud, contohlah siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian lebih daripada itu, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya sahabat Hudzaifah, ya. Hudzaifah bilang, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah bilang, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbadu biha. Ya, kalau ada ibadah-ibadah yang enggak dikerjakan sama sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jangan kemudian beribadah dengan amalan tersebut. Fa innal awwal lam yada' lil akhiri maqalan. Karena apa? Generasi awal tersebut, ya, generasi sahabat enggak menyisakan sesuatu. Semuanya sudah disampaikan. Ya, semuanya sudah disampaikan oleh para sahabat. Fattaqullah ya ma'syarul qura. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ya, maka diingatkan sama Hudzaifah, ambillah contoh dan ikutilah jalannya orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik bin Anas mengatakan, lan yasluh akhiru hadhil umma illa ma aslaha awwaluha. Ya, tidak akan baik keadaan umat ini, ya, tidak akan baik keadaan umat ini sampai mereka, ya, melakukan atau mencontoh kebaikan-kebaikan orang pertama mereka. Artinya generasi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kemudian juga disampaikan oleh para ulama pengingkaran mereka terhadap kebid'ahan,
ya, wa ma'lumun annahu law kana hadza masyru'an mustahabban yusibullahu alaihi lakana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'laman nas bidzalik. Ini ketika para ulama kemudian menentang kebid'ahan atau inovasi dalam beragama, para ulama mengatakan maklum annahu law kana hadza masyru'an, seandainya sebuah amalan itu benar-benar disyariatkan, ya, benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pahala terhadap amalan tersebut, maka pasti yang paling tahu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah amalan nih Pak, yang baik, yang luar biasa lah, ya, maka orang yang paling tahu seharusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakana yu'allimu ashabahu dzalik. Dan ketika memang itu baik, maka Rasulullah sudah pasti mengajarkannya kepada para sahabat. Ya, wa arghaba fihi mimman ba'dahum, dan kemudian ya sahabat Rasulullah SAW orang yang akan paling bersemangat di dalamnya, dan orang yang akan mengajarkan kepada orang-orang setelahnya. Falamma lam yakunu yatalaqawna ila syai'in min dzalika ulima annahu minal bid'ah al muhdatsah. Ya, dan kemudian ketika kita ketahui faktanya bahwa para sahabat tidak pernah mengerjakannya, Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya kepada mereka, maka kita bisa mengetahui, mendefinisikan bahwa amalan tersebut adalah amalan yang diada-adakan di dalam agama. Nggak mungkin. Ya, makanya hadirin sekalian, salah seorang guru kita di Madinah, ya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, satu ketika pernah ditanya, Syekh, bagaimana cara menentang orang-orang yang berinovasi dalam agama atau melakukan kebid'ahan? Maka tanyakan kepada mereka satu hal. Ya, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu, atau ada hal-hal yang tidak disampaikan Rasulullah SAW dalam perkara agama ini? Rasulullah menyembunyikan sesuatu, kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan sesuatu. Mungkinkah Rasulullah menyembunyikan sesuatu, Pak, dari umatnya? Mungkin nggak Rasulullah SAW tidak menyampaikan sesuatu, ya, dalam perkara syariat ini? Ya, ada sesuatu yang ditahan sama Rasul, mungkin tidak akan mungkin. Maka kata beliau, kalau dia mengatakan, ya, orang yang suka berinovasi dalam agama tersebut, yang pertama, kalau dia mengatakan iya, maka dia kufur. Ya, kalau dia mengatakan Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu, bisa jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena bilang Rasulullah berkhianat. Ya, kalau dia jawab Rasulullah SAW sudah sampaikan semuanya, maka kemudian kenapa kamu mengada-ngada? Ya, pilihannya dua. Pilihan ini buruk buat mereka nih, orang yang suka berinovasi di dalam agama, beribadah segala macamnya. Rasulullah kitman enggak? Rasulullah menyembunyikan sesuatu tidak? Kalau dia jawab iya, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran, karena mengatakan Rasulullah berkhianat berarti. Ya, Rasulullah tidak menjalankan amanahnya sebagai seorang Rasul. Kalau dia jawab, kemudian yang kedua misalnya, kalau dia jawab iya, maka itu senjata makan tuan buat dirinya. Terus kenapa, ya, kamu mengada-ngada sesuatu di dalam agama ini? Ya, kenapa Rasulullah sudah sampaikan semuanya, kamu malah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan? Seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin nanti kita akan lanjut kepada kenapa terjadi kebid'ahan, inovasi dalam agama. Kita kuis, silakan diambil. Wajib semuanya ikut. Yang udah punya kitab juga wajib ikut. Ya, diambil kertasnya. Yang belum punya kitab dikasih silang. Ya, yang belum punya kitab dikasih silang setelah namanya. Kalau memang jawabannya sempurna, benar, bisa diprioritaskan. Kalau jawabannya salah, ya udah nggak dapat.
Pertanyaannya nomor 1. Tadi kita sebutkan ahsanu amala. Ahsanu amala, amalan yang terbaik. Menurut Fudail bin Iyad itu apa ahsanu amala itu? Ahsanu amala itu apa? Amalan terbaik itu apa? Syaratnya. Nomor 2. Nomor 2. Sebutkan 2 faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis kelima ini. 2 saja, 2 faidah yang bisa kita ambil dari hadis kelima ini, hadis dalam permasalahan bid'ah ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Apa 2 faidah singkat?
Ya, dikumpulkan. Ya. Ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.